Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang menyentuh hati tentang perjuangan seorang pemilik warung gerobak pinggir jalan yang terjerat dalam praktik pesugihan. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak sampai habis ya. Mentari pagi merayap malu di antara celah bangunan padat, menyinari jalanan kota Malang yang mulai menggeliat. Di salah satu sudut jalan, tampak sebuah warung gerobak sederhana milik Hasan dan Aminah. Gerobak itu, meski tak semewah warung lain, selalu tampak penuh dan berwarna. Berbagai jajanan kemasan, snack ringan, mie instan dalam bungkusan mencolok, botol-botol air mineral kecil yang berjejer rapi, sebungkus rokok berbagai merek, hingga kerupuk warna-warni yang digantung memenuhi setiap sudut gerobak. Menunggu pembeli yang lewat. Hasan, dengan usia yang hampir menginjak kepala 4, tampak sibuk menata dagangan. Sesekali, ia melirik ke arah Aminah, istrinya, yang tengah menyiapkan kopi di termos. Usia mereka memang masih tergolong muda, 38 dan 35 tahun, namun garis-garis halus mulai menghiasi wajah mereka, saksi bisu perjuangan hidup yang tak kenal lelah. Semoga hari ini laris, ya, Mas, ucap Aminah sambil menyodorkan secangkir kopi hangat. Hasan tersenyum tipis, menerima kopi itu dengan tangan yang sedikit kasar. Semoga saja, Dik. Tapi lihat sendiri, warung kita selalu sepi begini. Aminah menghela napas. Ia tahu betul apa yang dirasakan suaminya. Warung mereka memang tak seramai warung-warung lain di sepanjang jalan ini. Persaingan semakin ketat, pembeli lebih memilih minimarket modern yang menawarkan kenyamanan ber-AC, dan modal mereka pun terbatas untuk menambah variasi dagangan. Namun, ada satu hal yang lebih membebani pikiran mereka, yaitu impian memiliki anak yang belum juga terwujud. Bertahun-tahun menikah, berbagai upaya telah mereka lakukan, namun buah hati yang dinanti tak kunjung hadir. Tekanan dari lingkungan sekitar pun semakin terasa. Bu RT, tetangga yang selalu ramah namun tak pernah lupa menanyakan soal anak, menjadi salah satu sumber kegelisahan mereka. Kapan nih, Aminah, Hasan, warungnya diramaikan suara tangisan bayi? Pertanyaan itu, meski diucapkan dengan nada bercanda, selalu menusuk hati mereka. Hasan merasa bersalah. Ia ingin memberikan kebahagiaan yang utuh untuk Aminah, bukan hanya sekadar warung yang sepi dan harapan yang tak pasti. Ia ingin melihat senyum Aminah berseri-seri saat menggendong bayi, bukan hanya senyum tipis yang menyembunyikan kesedihan. Suatu sore, saat Hasan tengah termenung di depan warung, seorang pria tua menghampirinya. Pria itu bernama Mbah Suro, seorang juru kunci dari Gunung Kawi, gunung yang terkenal dengan praktik pesugihan. Nah Hasan, saya lihat kamu sedang gundah. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Mbah Suro dengan suara yang tenang namun penuh misteri. Hasan terkejut. Ia tak tahu dari mana Mbah Suro tahu masalahnya. Namun, dalam hatinya, ia merasa ada secercah harapan. Mungkin, Mbah Suro bisa memberikan jalan keluar untuk masalahnya. Mbah, saya ingin warung saya ramai, dan saya ingin segera punya anak, ucap Hasan dengan nada putus asa. Mbah Suro tersenyum. Kalau itu yang kamu inginkan, saya bisa bantu. Di Gunung Kawi, semua impian bisa jadi kenyataan. Tapi ingat, setiap impian yang terwujud, ada harga yang harus dibayar. Hasan terdiam. Ia tahu, pesugihan bukanlah jalan yang benar. Namun, di tengah himpitan ekonomi dan tekanan sosial, ia merasa tak punya pilihan lain. Ia ingin membahagiakan Aminah, dan ia rela melakukan apa saja, termasuk menempuh jalan yang gelap. Malam itu, Hasan berpamitan pada Aminah dengan alasan mencari tambahan penghasilan sebagai sopir antar barang. Aminah, meski merasa curiga, tak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa mendoakan suaminya agar selamat dan rezekinya lancar. Namun, Hasan tak pergi mengantar barang. Ia menuju Gunung Kawi, mengikuti petunjuk yang diberikan Mbah Suro. Suasana di gunung itu terasa mistis dan mencekam. Kabut tebal menyelimuti pepohonan, dan suara binatang malam menambah kesan angker. Dengan dipandu Mbah Suro, Hasan menjalani serangkaian ritual pesugihan. Ia harus memberikan sesajen berupa ayam cemani, membakar kemenyan, dan mengucapkan mantra-mantra yang sulit dimengerti. Mbah Suro berjanji, setelah ritual selesai, warung Hasan akan ramai pembeli dan ia akan segera dikaruniai keturunan. Setelah semalam suntuk melakukan ritual, Hasan kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia berharap, apa yang dilakukannya akan membawa perubahan positif dalam hidupnya. Keesokan harinya, keajaiban mulai terjadi. Warung Hasan yang biasanya sepi,
mendadak ramai dikunjungi pembeli. Anak-anak sekolah menyerbu gerobaknya untuk membeli snack dan minuman dingin. Para pekerja kantoran mampir untuk membeli rokok dan mie instan. Bahkan, ibu-ibu rumah tangga pun ikut berbelanja kerupuk dan jajanan lainnya. Dagangan Hasan ludes dalam waktu singkat. Ia tak menyangka, pesugihan yang dilakukannya benar-benar berhasil. Uang mengalir deras ke kantongnya. Ia bisa membeli barang-barang yang selama ini hanya bisa ia impikan. Hasan mulai memanjakan Aminah dengan membelikannya perhiasan emas, pakaian baru, dan peralatan rumah tangga yang mewah. Aminah senang dengan perhatian suaminya, namun ia merasa ada yang aneh. Ia tahu betul, penghasilan dari warung tak mungkin bisa mencukupi untuk membeli semua itu. "Mas, dari mana uang sebanyak ini?" tanya Aminah dengan nada curiga. Hasan berkelit, mengatakan bahwa ia mendapatkan proyek sampingan yang menguntungkan. Aminah tak sepenuhnya percaya, namun ia tak ingin memperpanjang masalah. Ia berharap, kebahagiaan ini akan bertahan selamanya. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Aminah mulai merasakan perubahan pada diri Hasan. Suaminya menjadi lebih pendiam, sering melamun, dan mudah marah. Ia juga sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Selain itu, kejadian-kejadian aneh mulai menghantui mereka. Suara-suara aneh terdengar di malam hari, bayangan-bayangan misterius terlihat di sekitar warung, dan mimpi buruk menghantui tidur mereka. Bu RT, tetangga mereka, mulai bergosip tentang kekayaan mendadak Hasan dan Aminah. Ia curiga, Hasan melakukan sesuatu yang tidak benar untuk mendapatkan uang. Jangan-jangan, Hasan ikut pesugihan, bisik Bu RT kepada tetangga lainnya. Aminah merasa resah dengan gunjingan tetangga. Ia semakin curiga dengan apa yang dilakukan suaminya. Ia mencoba mencari tahu, namun Hasan selalu menghindar. Suatu malam, Aminah mengikuti Hasan yang pergi keluar rumah. Ia melihat suaminya menuju Gunung Kawi, tempat yang terkenal dengan praktik pesugihan. Aminah terkejut. Ia tak menyangka, suaminya tega melakukan hal itu. Dengan hati hancur, Aminah kembali ke rumah. Ia menunggu Hasan pulang dengan perasaan marah dan kecewa. Ia ingin menanyakan semuanya, dan ia ingin Hasan mengakui perbuatannya. Saat Hasan pulang, Aminah langsung mencecarnya dengan pertanyaan. Hasan tak bisa mengelak lagi. Dengan berat hati, ia mengakui bahwa ia telah melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Aminah menangis histeris. Ia merasa dikhianati dan diperalat. Ia tak menyangka, suaminya tega melakukan hal yang haram demi mendapatkan kekayaan. "Kenapa kamu lakukan ini, Mas? Kenapa kamu gadaikan iman kita demi uang?" teriak Aminah dengan air mata yang membanjiri pipinya. Hasan hanya bisa tertunduk lesu. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan besar. Ia telah mengecewakan Aminah, dan ia telah mengkhianati Tuhan. "Aku melakukan ini semua demi kamu, Dik. Aku ingin membahagiakan kamu, aku ingin memberikan kamu kehidupan yang layak. Aku ingin kita segera punya anak." Hasan membela diri, suaranya bergetar menahan tangis. "Tapi bukan dengan cara seperti ini, Mas. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang haram. Anak pun tidak bisa didapatkan dengan pesugihan." Aminah membalas dengan nada tinggi, amarahnya sudah mencapai ubun-ubun. Pertengkaran mereka semakin memanas. Kata-kata kasar terlontar, menyayat hati masing-masing. Rumah kontrakan mereka yang sederhana terasa sempit dan penuh dengan kebencian. Tiba-tiba, lampu di rumah mereka berkedip-kedip, lalu padam. Suasana menjadi gelap gulita. Aminah dan Hasan terdiam, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dari luar, terdengar suara ketukan pintu yang pelan namun mengganggu. Hasan memberanikan diri membuka pintu. Di ambang pintu, berdiri Mbah Suro dengan senyum misteriusnya. "Nak Hasan, Nak Aminah, saya datang untuk menagih janji," ucap Mbah Suro dengan suara berat. Aminah merinding ketakutan. Ia tahu, Mbah Suro datang untuk mengambil imbalan atas pesugihan yang telah dilakukan Hasan. "Janji apa, Mbah? Kami tidak punya janji apa-apa." Aminah mencoba membela diri. "Jangan bohong, Nak Aminah. Kalian sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan. Sekarang, saatnya kalian membayar harga yang telah disepakati," jawab Mbah Suro dengan nada mengancam. Hasan mencoba melindungi Aminah. "Mbah, saya mohon, jangan ganggu istri saya. Ambil saja semua kekayaan saya,
Tapi jangan sakiti dia. Mbah Suro tertawa sinis. Kekayaanmu itu tidak ada artinya bagiku, Nak Hasan. Aku hanya ingin apa yang sudah dijanjikan. Kalian ingin punya anak, kan? Nah, sekarang saatnya kalian menyerahkan anak itu padaku. Aminah menjerit histeris. Ia tak menyangka, imbalan yang harus dibayar adalah nyawa anaknya. Tidak. Kami tidak akan menyerahkan anak kami. Kami belum punya anak. Oh, benarkah? Bukankah sebentar lagi kamu akan hamil, Nak Aminah? Anak itulah yang aku inginkan. Mbah Suro menunjuk perut Aminah dengan tatapan mengerikan. Tiba-tiba, Aminah merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Ia memegangi perutnya sambil berteriak kesakitan. Hasan panik dan berusaha menolong istrinya. Mbah, saya mohon, jangan sakiti istri saya. Saya akan melakukan apa saja, asal istri saya selamat. Hasan memohon dengan air mata yang membanjiri pipinya. Mbah Suro tersenyum puas. Baiklah, Nak Hasan. Kalau kamu ingin istrimu selamat, kamu harus menyerahkan nyawamu sebagai gantinya. Hasan terdiam. Ia bingung harus berbuat apa. Ia tak ingin kehilangan Aminah, namun ia juga tak rela menyerahkan nyawanya. Di tengah kebingungannya, Hasan teringat akan dosa-dosanya. Ia telah melakukan pesugihan, ia telah mengkhianati Tuhan, dan ia telah menyakiti hati istrinya. Ia merasa, inilah saatnya ia menebus semua kesalahannya. Dengan tekad yang bulat, Hasan menatap Mbah Suro. Baiklah, Mbah. Saya serahkan nyawa saya sebagai gantinya. Tapi tolong, jangan sakiti istri saya. Mbah Suro tertawa terbahak-bahak. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, tubuh Hasan terasa lemas dan dingin. Hasan jatuh tersungkur di lantai, tak bernyawa. Aminah menjerit histeris melihat suaminya meninggal di depan matanya. Ia menyesal telah membuat Hasan melakukan pesugihan. Ia merasa bersalah atas kematian suaminya. Setelah kematian Hasan, Aminah merasa terpukul dan kehilangan arah. Ia menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi. Namun, di tengah kesedihannya, ia menyadari bahwa ia harus bangkit dan melanjutkan hidup. Dengan bantuan keluarga dan teman-temannya, Aminah menguburkan Hasan dengan layak. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menebus semua kesalahan Hasan dan membersihkan nama baik suaminya. Aminah memutuskan untuk menghentikan praktik pesugihan yang telah dilakukan Hasan. Ia mendatangi seorang ustadz untuk meminta pertolongan. Ustadz itu membimbing Aminah untuk bertaubat dan membersihkan diri dari pengaruh mistis. Dengan sabar, Aminah mengikuti semua saran ustadz. Ia memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, dan berzikir. Ia juga membersihkan warung gerobaknya dari segala hal yang berbau mistis. Setelah beberapa waktu, Aminah mulai merasakan ketenangan dalam hatinya. Ia merasa lebih dekat dengan Tuhan dan lebih ikhlas menerima cobaan yang diberikan. Aminah memutuskan untuk kembali berjualan di warung gerobaknya. Ia ingin melanjutkan usaha suaminya dan membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa pesugihan. Awalnya, warung Aminah kembali sepi seperti dulu. Namun, Aminah tak menyerah. Ia tetap semangat menjajakan dagangannya dengan ramah dan jujur. Ia juga berusaha meningkatkan kualitas dagangannya dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya. Perlahan tapi pasti, warung Aminah mulai ramai dikunjungi pembeli. Para pelanggan merasa nyaman berbelanja di warung Aminah karena ia selalu jujur dan ramah. Mereka juga senang dengan kualitas dagangan Aminah yang selalu segar dan bersih. Selain itu, Aminah juga aktif mengikuti kegiatan sosial di lingkungannya. Ia membantu tetangga yang kesusahan, memberikan sumbangan kepada anak yatim, dan mengikuti pengajian rutin. Dengan melakukan hal-hal positif, Aminah ingin membersihkan nama baik Hasan dan membuktikan bahwa suaminya adalah orang baik yang hanya hilaf melakukan kesalahan. Aminah juga mulai membuka diri untuk mencari pendamping hidup yang baru. Ia ingin memiliki keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, ia tak ingin terburu-buru. Ia ingin mencari seseorang yang benar-benar mencintainya dan bisa menerima masa lalunya. Suatu hari, Aminah bertemu dengan seorang pria bernama Rahman. Rahman adalah seorang duda yang memiliki seorang anak. Ia adalah seorang pria yang saleh, jujur, dan bertanggung jawab. Aminah dan Rahman saling jatuh cinta. Mereka memutuskan untuk menikah dan membangun keluarga yang bahagia. Rahman menerima Aminah apa adanya, termasuk masa lalunya yang kelam. Aminah merasa sangat bahagia.
Ia akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati. Ia bersyukur kepada Tuhan atas semua yang telah diberikan kepadanya. Kisah ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dibeli dengan kekayaan atau dicapai melalui jalan pintas seperti pesugihan. Ambisi yang tidak terkendali dan tekanan sosial dapat membutakan mata hati, menjerumuskan kita ke dalam kesesatan yang justru membawa petaka. Penting untuk selalu mengedepankan nilai-nilai agama, kejujuran, kerja keras, dan kepercayaan dalam menjalin hubungan, karena kebahagiaan yang hakiki terletak pada kesederhanaan, ketenangan hati, dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.